Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali bisa menjumpai teman-teman sekalian di channel Petualangan Keluarga Pandu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hal-hal yang tidak boleh terjadi pada saat kita melakukan pendakian sebuah gunung. Apa saja hal-hal tersebut? Lanjut nonton video berikut ini. Teman-teman sekalian, hal pertama yang tidak boleh terjadi pada saat kita melakukan kegiatan pendakian gunung adalah terjadi konflik, baik itu konflik dengan tim kita sendiri atau dengan tim orang lain. Karena kegiatan pendakian gunung ini betul-betul olahraga yang sangat kompleks gitu ya. Jadi harus kita hindari konflik dengan orang lain, karena itu akan membuka peluang kita terjerumus pada satu kondisi yang sangat tidak nyaman, akan banyak menguras emosi, akan banyak memicu pertengkaran ya. Hal ini sangat tidak baik apabila terjadi dalam sebuah kegiatan pendakian, karena pendakian gunung itu memerlukan satu kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antar sesama anggota tim. Oleh karenanya, saya sarankan pada saat kita melakukan kegiatan pendakian gunung itu, kita harus memilih teman pendakian kita ini yang betul-betul mengerti keadaan kita, dan kita pun harus bisa mengerti keadaan rekan pendakian kita. Itu yang pertama ya teman-teman. Hal kedua yang harus kita hindari pada saat proses pendakian sebuah gunung adalah basah. Jadi walaupun musim kemarau, tapi tetap kita harus menghindari kondisi tubuh kita ini basah. Karena dengan kondisi pakaian tubuh kita basah itu akan memicu sebuah penyakit yang cukup rumit untuk penanganannya, yaitu hipotermia ya. Namun cek urang Sunda mah kabulusan. Hindari tubuh kita basah, karena cuaca di gunung ini unik sekali ya. Unik sekali, kadang bisa panas, kadang bisa dingin. Yang lebih banyak terjadinya adalah dingin. Jadi kalau tubuh kita atau pakaian kita basah, dikhawatirkan akan memicu hipotermia. Tip lainnya supaya kita bisa terhindar dari basah, karena pendakian gunung ini capek ya teman-teman, otomatis badan kita berkeringat. Makanya saya sarankan pakai pakaian yang mudah menyerap keringat dan mudah kering. Zaman sekarang udah banyak pakaian seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk bergaya, tapi adalah pakaian yang bisa mengantisipasi badan kita terlalu lama dalam kondisi basah oleh air hujan, oleh embun, ataupun oleh keringat kita. Ya, sekali lagi hindari kondisi basah supaya kita bisa terhindar dari hipotermia. Yang ketiga, teman-teman, hal yang harus kita hindari pada saat kita mendaki gunung adalah kondisi lapar ya. Lapar yang dibiarkan berkelanjutan, lapar yang terjadi karena kita merasa sungkan dengan teman, lapar yang terjadi karena kita kekurangan bekal, itu betul-betul berpotensi menimbulkan satu bahaya ya. Kalau di gunung kan kita tahu sendiri, kita memerlukan energi yang lumayan banyak. Jadi di situ juga otomatis asupan makanan, asupan energinya harus berimbang dengan energi yang kita keluarkan. Jadi pada saat kita mendaki gunung, teman-teman sekalian, kalau kita merasa lapar, kalau kita melakukan pendakian dengan sebuah tim, maka komunikasikan dengan tim yang lain bahwa kita merasa lapar. Lapar itu adalah sinyal tubuh terhadap otak
Dengan kata lain itu mengatakan bahwa kita memerlukan energi tambahan. Makanya sinyal lapar itu jangan sampai diabaikan ya teman-teman. Kemudian yang lebih penting dari itu, ketika kita lapar, kita juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi ya. Ada baiknya mengkonsumsi makanan yang dicerna dengan cepat, bisa menggantikan energi juga dengan cepat. Salah satunya bisa coklat, kurma, susu, seperti itu ya. Kemudian nasi. Kalau mie instan itu mah agak lama ya bisa berubah menjadi energinya. Jadi pada saat kondisi lapar, mie instan kesampingkan dulu, cari makanan lain yang lebih cepat dicerna dan lebih cepat menjadi energi yang bisa menggantikan energi yang sudah terpakai. Ya teman-teman, sekali lagi saya pesankan, jangan abaikan rasa lapar. Jangan malu sama teman, wah lu mau makan melulu. Jangan hiraukan hal-hal seperti itu. Kita lebih mengerti diri sendiri, maka kita juga harus lebih peduli dengan diri. Lapar, makan, ya. Jangan lapar, malu, jangan ya. Itu teman-teman. Teman-teman, hal selanjutnya yang tidak boleh diabaikan pada saat kita melakukan pendakian gunung itu adalah salah satu kebutuhan biologis tubuh kita, yaitu BAB, buang air besar. Nah, jika itu terjadi atau pada saat kita melakukan pendakian dan kita merasa perlu ke belakang, itu jangan ditahan ya. Kembali komunikasikan dengan teman kita bahwa kita memerlukan waktu sebentar untuk ke belakang. Cuma yang harus diperhatikan adalah di mana kita BAB menyimpan harta karunnya, kemudian bagaimana caranya itu harus kita pelajari ya. Jangan mentang-mentang di alam bebas kemudian kita seenaknya. Itu ada manajemennya, ada kalau dibilang tata caranya ada. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah jenis makanan yang kita bawa ya. Jenis makanannya jangan sampai mudah memicu perut kita itu untuk BAB ya. Salah satu contohnya, hindari makanan yang terlalu pedas karena itu cepat memicu usus atau lambung kita itu mengeluarkan muatannya. Kemudian makanan santan, kemudian buah-buahan, karena buah-buahan banyak mengandung serat ya, mengandung fiber, dan itu betul-betul bisa memperlancar proses BAB ya, memperlancar dan juga lebih cepat memicu tubuh kita untuk buang air. Nah, untuk kondisi di gunung buah-buahan kayaknya kurang tepat ya. Pertama, prinsipnya buang air besar itu adalah kotoran ya, itu polusi untuk lingkungan. Jadi kalau terlalu sering, kalau terlalu banyak, itu akan berdampak tidak baik juga buat lingkungan ya, karena tinja itu tidak bersih, banyak mengandung kotoran, banyak virusnya. Jadi kalau BAB terlalu sering, terlalu banyak orang BAB di alam bebas, kemudian caranya salah, manajemennya salah, itu beresiko tinggi karena akan terbawa oleh arus air ya, arus air hujan atau arus air tanah. Makanya teman-teman sekalian, di awal supaya tidak terjadi sering BAB, maka perhatikan jenis makanan yang kita bawa pada saat akan mendaki sebuah gunung. Hal selanjutnya yang tidak boleh terjadi pada saat Anda melakukan pendakian gunung adalah Anda tidak bisa menjaga sikap ya, bicara sembarangan,
Kalau orang Sunda mah bicaranya sompral, bicara seenaknya, bertindak seenaknya. Itu harus dijaga. Artinya lebih kepada sikap Anda itu harus betul-betul bisa menghargai orang lain, harus bisa menghargai teman, harus bisa menghargai alam, ya, alam yang terlihat dan alam yang tidak terlihat. Karena dari beberapa kasus ada banyak terjadi kecelakaan, musibah yang salah satu penyebabnya itu adalah sikap arogan. Jadi di gunung itu, maaf ya teman-teman, jangan berpikiran bahwa gunung adalah alam bebas, kemudian Anda bisa dengan sekehendak hati melakukan apapun yang Anda mau. Itu mohon maaf, pikiran seperti itu keliru. Jangan ya, betul-betul kita harus bisa menjaga sikap ya. Arogan itu hanya akan membuat Anda sengsara ya. Itu teman-teman. Selanjutnya, apa yang tidak boleh terjadi, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan pendakian sebuah gunung adalah potong kompas ya, bikin jalur sendiri. Jangan seperti itu ya. Walaupun Anda berpengalaman, walaupun Anda memang sudah paham mengenai navigasi, yang harus kita perhatikan adalah masalah kerusakan lingkungannya. Semakin banyak orang yang mencoba memotong kompas, maka lingkungan yang rusak akibat dipakai menjadi jalur lalu lintas orang untuk pendaki itu akan semakin banyak alam yang rusak. Jadi apapun yang terjadi kita ikuti aja jalurnya yang udah ada ya teman-teman. Jangan sampai berpikir saya mau pengen cepat potong kompas saja. Coba berpikir masalah kelestarian lingkungannya. Kemudian hal lain yang harus dihindari dari potong kompas ini adalah ada banyak kasus terjadi pingin jalur lebih cepat, bikin jalan sendiri, endingnya tersesat. Itu malah nggak lucu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kita mendaki sebuah gunung, udah ikuti aja jalur yang sudah ada, jangan menambah kerusakan lingkungan ya teman-teman. Ikuti saja, karena orang lain juga sama sudah melakukan hal yang seperti itu ya. Hal terakhir teman-teman yang saya sampaikan, jangan sampai terjadi, jangan sampai dilakukan pada saat kita melakukan sebuah pendakian gunung adalah ini klasik sekali karena setiap aktivis pasti mengetahuinya, tapi tidak ada salahnya saya kembali sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama itu jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, apalagi sampah ya teman-teman, jangan ditinggalkan. Teman jangan ditinggalkan, mantan pun di sini mah kalau di gunung jangan ditinggalkan ya, kasihan. Kemudian yang kedua, jangan bunuh apapun kecuali waktu ya. Membunuh di alam bebas itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, terkecuali Anda ada dalam kondisi survival ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan ambil apapun kecuali gambar. Gambar pun teman-teman di beberapa tempat ada yang dilarang, tidak boleh pakai drone. Ikuti saja bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tapi untuk dipatuhi. Kemudian di gunung juga ada tanaman-tanaman unik, termasuk di dalamnya adalah edelweiss. Jangan berusaha untuk dipindahkan ke halaman rumah Anda, biarkan mereka ada di sana ya. Kalau Anda merasa kangen, merasa ingin melihat edelweiss, yuk kita mendaki dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih teman-teman sudah menonton tips-tips yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.